Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 909 Pilar Kaisar Kristal. Tang San berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melewati dua pilar raksasa, dia akan memiliki perasaan yang berbeda. Semakin tinggi ketinggian kolom raksasa, semakin jelas tekanan yang ditimbulkannya, sedangkan yang lebih rendah lebih baik. Semakin tinggi ketinggian, semakin kuat kekuatan kaisar dari perwakilan yang sesuai. Kolom raksasa terpendek tampaknya hanya lebih dari 100 meter, tetapi kolom raksasa tertinggi memiliki ketinggian yang menakutkan hampir 600 meter. Konstruksi Kaisar Tianzhu didasarkan pada usia. Semakin awal kaisar muncul, semakin dekat Kaisar Tianzhu yang sesuai dengan pilar leluhur. Suara Kaisar Tianyang Tianjing datang, yang mengubah persepsi Tang San tentang Kaisar Tianzhu dari bangun. Tang San mengangguk, dari banyak pilar surga kaisar, apa yang dia rasakan adalah warisan dari istana leluhur, atau warisan dari seluruh benua Falan. Setiap pilar kaisar mengandung aura kesadaran dewa yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di sini adalah fondasi sebenarnya dari benua Falan, dan justru karena kehadiran generasi kaisar, benua Falan dapat secara stabil menempati dominasi seluruh plain. Tianyang Tianjing membawa Tang San ke depan, jangan terlalu terburu-buru. Kamu bisa mengamati dulu, di sini, semakin tinggi Kaisar Tianzhu mewakili, semakin kuat kaisar dulu. Jika kamu menyetujuinya, maka kamu kemungkinan besar akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jika kamu dapat membuat beberapa pilar kekaisaran memanggilmu, maka kamu juga harus memiliki kecenderungan ini saat memilih, serta atributmu sendiri. Itu harus secocok mungkin. Menerima pembaptisan Kaisar Tianzhu adalah sebuah kesempatan besar untuk setiap penguasa kota, dan ini sama sekali bukan adegan yang lewat. Apakah kamu mengerti bahwa ketika kamu keluar dari induksi, inilah saatnya bagimu untuk secara resmi menerima pembekalan? Terima kasih Yang Mulia telah mengingatkanku. Tang San membungkuk ke Tianyang Tianjing Huang. Kaisar Tianyang Tianjing tersenyum sedikit, menepuk pundaknya, dan berkata, bersiaplah untuk memulai, jangan khawatir, aku akan selalu berada di sini untuk merasakan perubahanmu. Berani, jika ada bahaya, aku akan menghentikannya tepat waktu. Meskipun kata-katanya sangat tenang, itu sepenuhnya menunjukkan kepercayaan mutlaknya pada dirinya sendiri. Tang San berdiri di tempatnya, matanya menyapu banyak pilar surgawi kekaisaran. Aura yang diwakili oleh Kaisar Tianzhu berbeda, dan bentuknya juga beragam. Yang paling banyak adalah ukiran yang berbeda di atas, yang mewakili ras kaisar yang dulu. Kaisar Tianzhu yang lebih tinggi secara alami lebih menarik perhatian, bukan hanya karena tingginya, tetapi juga karena aura yang mereka pancarkan, yang lebih kuat dari Kaisar Tianzhu lainnya. Tang San melihat Kaisar Tianzhu, Kaisar Iblis Kristal yang tinggal di halaman leluhur hampir dalam sekejap. Kaisar Tianzhu ini berdiri tegak, dan dapat dikatakan menonjol di antara sekian banyak Kaisar Tianzhu. Hampir tidak ada tinggi Kaisar Surga Pilar yang dapat dibandingkan dengan itu, yang menunjukkan seberapa kuat kultivasi Kaisar Iblis Kristal. Mendekati ketinggian hampir 600 meter, Anda perlu melihat ke atas. Di gua setinggi 1000 meter ini, Kaisar Tianzhu setinggi 600 meter sama mengejutkannya dengan pilar Giok Optimus. Beberapa Kaisar Tianzhu tingginya hanya lebih dari 100 meter, dan dengan itu, ada perasaan yang tidak mungkin dilihat. Ada juga ukiran yang menarik di pilar Kaisar Kristal. Ini adalah naga yang hidup. Seperti seluruh pilar Kaisar, ia diukir dari kristal, dan memancarkan cahaya lembut. Pilar Kaisar Kristal tidak hanya yang tertinggi di istana leluhur, tetapi juga yang paling indah, perasaan yang jernih membuat orang terpesona ketika menatapnya. Fluktuasi kesadaran spiritual tampaknya terus berubah, yang sangat aneh. Ketika Tang San menatapnya, dia jelas merasa bahwa merek kristal di tubuhnya mulai memanas, dan samar-samar, dia mulai merasakan pilar surga Kaisar Kristal. Namun, suara jingjing tidak muncul, mungkin karena dia takut Kaisar Tianyang akan mengetahuinya. Menatap dirinya sendiri, Tang San segera menemukan bahwa di tubuhnya, tidak hanya kristal menjadi panas, tetapi garis keturunan lainnya juga bereaksi. Di antara 10 tanda garis keturunan yang dia miliki sekarang, hampir semuanya adalah garis keturunan tingkat pertama atau setidaknya mendekati garis keturunan tingkat pertama, dan ada juga garis keturunan super yang dibuat olehnya, dan semua garis keturunan super juga diringkas oleh garis keturunan tingkat pertama. Datang. Di sini, Huang Tianzhu,
yang dekat dengan garis keturunannya, hampir selalu ada, sehingga jejak garis keturunan di tubuhnya juga dipengaruhi oleh mereka sendiri. Dalam sekejap, Tang San bahkan mendengar lusinan gelombang kesadaran memanggilnya secara bersamaan. Alasan mengapa ada lusinan dari mereka adalah karena ada lebih dari satu kaisar yang dilahirkan oleh banyak ras kuat. Klan Tianhu, klan Phoenix Api Abadi, ras kuat ini memiliki kaisar di hampir setiap generasi. Bahkan Tang San merasakan aura naga angin dari pilar surga kaisar, yang hanya berjarak sekitar 150 meter, dan juga memanggil dirinya sendiri. Dalam transformasi penglongnya, itu adalah perpaduan darah naga angin. Ternyata keluarga Fenglong juga telah menghasilkan kaisar. Segera, Tang San dengan cepat duduk di tempat, fokus pada penjaga spiritual, dan pada saat yang sama melepaskan kesadaran spiritualnya untuk merasakan perubahan pada Kaisar Tianzu ini. Penerimaannya atas pembaptisan Kaisar Tianzu jelas berbeda dengan penerimaan Mei Gongzi. Pengetahuannya adalah bahwa Mei Gongzi tidak ada bandingannya. Tianyang Tianjing Huang baru saja mengatakan bahwa menerima pembaptisan Kaisar Tianzu adalah peluang besar bagi penguasa kota manapun, dan bagi Tang San, itu tidak hanya untuk mengambil kesempatan seperti itu, tetapi juga untuk bertarung melawan klan monster dan roh, harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan akumulasi kedua klan, dan mencari hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Dengan pelepasan kesadarannya, perasaan Tang San terhadap Kaisar Tianzu itu menjadi semakin kuat. Dan panggilan Huang Tianzu kepadanya juga menjadi lebih kuat, sehingga merek garis keturunan di tubuh Tang San menjadi panas terik. Tang San terkejut, dan segera melepaskan merek pohon leluhur, melepaskan energi kehidupan yang kuat dari dirinya sendiri, sepenuhnya menutupi tubuhnya, dan pada saat yang sama Kaisar Perak Biru Kekacauan juga melepaskan aura kekacauan, dan pohon leluhur kekuatan digabungkan satu sama lain. Biarkan energi kehidupan ini menjadi semakin tinggi. Tianyang Tianjing Huang berdiri di sampingnya, ketika Tang San mulai menghela nafas dan duduk bersila, dia siap untuk pergi, menjaga dan mengawasi baptisan Tang San tidak perlu selalu di sini, cukup tinggalkan kesadaran untuk memantau sudah cukup. Namun, tepat ketika Tianyang Tianjing Huang hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa tingkat aura kehidupan yang keluar dari Tang San sangat tinggi. Dengan jejak leluhur pohon yang didukung oleh Key of Chaos, energi kehidupan yang kuat meledak hampir seketika. Untuk Tang San, itu digunakan untuk menutupi, tetapi untuk Tianyang Tianjing Huang, apa yang dia rasakan berbeda. Nafas kehidupan yang murni dan tingkat tinggi ini bahkan memberinya semacam tingkat hidupnya sendiri, perasaan bermanfaat. Meskipun Kaisar Tianyang Tianjing juga tahu bahwa Tang San sendiri menerima warisan leluhur pohon, dan memiliki kecemerlangan leluhur pohon. Tapi itu adalah pertama kalinya secara pribadi merasa bahwa dia melepaskan nafasnya dengan seluruh kekuatannya, dan itu jauh lebih kuat daripada nafas kehidupan yang awalnya dibayangkan. Tidak peduli seberapa buruk klan pohon emas biru bertarung, energi kehidupan tingkat ini saja sudah luar biasa. Dapat dikatakan bahwa jika energi kehidupan tingkat ini telah membantu diri sendiri untuk berkultivasi, adalah mungkin bagi Kaisar Tianyang Tianjing, yang telah mencapai puncaknya, dan sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Orang kecil ini benar-benar baik. Ada senyum tipis di sudut mulut Kaisar Tianyang Tianjing. Hanya Raja Roh Agung yang mampu mencapai tingkat ini. Begitu dia bisa menjadi seorang kaisar, kendalinya atas energi kehidupan pasti akan lebih kuat. Tidak heran jika susu akan pulih, diperkirakan banyak terkait dengan bakatnya yang luar biasa. Ini adalah Master ZTE dari klan pohon emas biru. Solen 5 Chapter 910 Nyalakan Kaisar Tianzu. Di masa depan, bahkan jika aku tidak menghilangkan leluhur dari kekuatan inti kehidupan, pertahankan pria kecil ini di sisiku, dan biarkan dia menggunakan energi kehidupan dari keluarga pohon emas biru tingkat kaisar untuk membantuku, bantuan untuk diriku sendiri akan sangat besar. Memikirkan hal ini, mata Kaisar Tianyang Tianjing yang menatap Tang San tiba-tiba menjadi lebih lembut. Di dunia ini, ada sangat sedikit keberadaan yang bisa dihargai olehnya. Tidak diragukan lagi, Tang San adalah salah satunya, bahkan melampaui generasi muda dari Liang Flower Essence. Hanya Kaisar Tianyang Tianjing sendiri yang tahu bahwa dia tidak memiliki banyak rasa memiliki pada klan esensi bunga Liang. Pada awalnya, jika dia tidak melahap Kaisar Langit Liang sendiri, maka dia akan menjadi makanannya. Meskipun dia dibesarkan di tanah leluhur esensi bunga matahari yang terik selama 10 tahun, dalam 10 tahun itu, tidak ada yang memperhatikannya, atau bahkan memikirkan cara untuk pertumbuhannya. Dia hanya di sudut, diam-diam menyerap energi sisa orang lain. Itu hanya tumbuh sendiri sedikit demi sedikit. Untuk Kaisar Tianyang Tianjing,
Tang San, yang memancarkan energi kehidupan tingkat tinggi saat ini, telah naik ke tingkat sumber daya. Ini bukan sumber daya biasa, itu adalah sumber daya tingkat atas di plane ini. Kaisar Tianyang Tianjing juga telah mengunjungi kota Jianmu, tetapi dia benar-benar yakin bahwa bahkan dari leluhur pohon itu, dia belum merasakan keberadaan tingkat energi kehidupan ini. Tentu saja, sekarang leluhur mengatakan bahwa itu pulih, diperkirakan akan berbeda. Tapi itu mungkin batasnya. Ini adalah penilaian Kaisar Tianyang Tianjing di plane. Karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa pemuda di depannya adalah Xiao Shuzu. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk mendorong klan pohon emas biru untuk mereformasi dan menjadi inti kehidupan dari ras utama. Menarik, sangat menarik. Kaisar Tianyang tidak pergi, tetapi duduk di belakang Tang San. Pada saat ini, energi kehidupan yang memancar dari tubuh Tang San memiliki efek lembab pada dirinya, jadi tidak perlu kembali ke kediamannya. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk melindunginya di sini dan mendapatkan energi kehidupan darinya. Dia tidak ingin menyerap energi kehidupan dari Tang San mempertimbangkan tingkat raja besar peringkat 11 Tang San saat ini, tidak peduli seberapa tinggi tingkat energi hidupnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk keberadaan yang agung seperti Tianyang Jinghuang. Terlalu banyak efek, perlu menunggu dia menjadi kaisar, akan memiliki efek yang lebih baik. Yang perlu dilakukan Tianyang Tianjing adalah merasakan tingkat kehidupan itu. Nafas kehidupan tingkat tinggi semacam ini jarang terjadi. Jika kamu memahaminya, adalah mungkin untuk membuat pemahamannya tentang kehidupan lebih mendalam, dan itu akan membantunya meningkatkan kemampuannya, bantuan tingkat kehidupan. Ketika Tianyang Tianjing Huang hendak bermeditasi dan merasakan dalam-dalam, tiba-tiba dia tertegun sejenak. Karena pada saat ini, dia menemukan bahwa seluruh istana leluhur menjadi lebih cerah. Perubahan cahaya semacam ini adalah yang paling langsung. Detik berikutnya, mata Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa membantu tetapi sedikit melebar. Dengan pengalamannya yang kuat, pada saat ini, matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan keterkejutan. Mengapa pengadilan leluhur tiba-tiba menjadi lebih cerah? Itu karena, di antara ratusan pilar Kaisar Surga di pengadilan leluhur, hampir sepertiga dari pilar Kaisar bersinar dengan cahaya, meledak dengan fluktuasi spiritual yang dipenuhi kehidupan. Tiba-tiba, seluruh istana leluhur tidak hanya bersinar, tetapi juga fluktuasi kesadaran meningkat secara dramatis, membuat ruang luas setinggi kilometer ini tampaknya menjadi hidup. Kaisar Tianyang Tianjing telah berada di sini untuk beberapa kali yang tidak diketahui, dan dia adalah salah satu pengontrol paling kuat di sini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu aneh. Bahkan ketika dia menjadi kaisar, tidak banyak Kaisar Tianzu yang memiliki perasaan seperti itu. Pada saat ini, hampir sepertiga dari Kaisar Tianzu menyala untuk pemuda di depannya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Huang Tianzu yang bereaksi tidak semuanya dari klan roh, dan bahkan Huang Tianzu dari banyak kaisar iblis besar bereaksi. Ini benar-benar mengejutkannya. Dalam keadaan normal, secara umum, hanya Kaisar Tianzu dari garis keturunan yang sama yang akan bereaksi terhadap penguasa kota yang datang untuk ditanyai, dan dengan demikian menghasilkan panggilan, dan penguasa kota memilih Kaisar Tianzu yang paling kuat dari garis keturunannya sendiri, terimalah baptisannya, dan dapatkan darinya. Bukannya tidak ada reaksi dari banyak kaisar, beberapa penguasa kota dengan bakat yang sangat baik dan atribut yang relatif populer juga mengalami situasi seperti itu. Misalnya, ketika Patriark dari garis Phoenix Api Abadi datang, akan ada Kaisar Iblis besar dari silsilah Phoenix Api Abadi, Kaisar Tianzu dari garis keturunan Kaisar Roh Surgawi Indus, pohon pagoda Phoenix, dan atributnya cocok. Tentu saja, ketika Patriark dari garis keturunan Phoenix Api Undead memilih, dia masih harus memilih Kaisar Tianzu dari klannya sendiri. Tapi situasi di depan mata Tang San, membangkitkan hampir sepertiga dari pilar Kaisar Surgawi sekaligus belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dalam sejarah istana leluhur. Itu adalah adegan dari momen sejarah, dan bahkan mulutnya sedikit terbuka, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tapi Tang San, yang ada di depannya, diam-diam mengeluh di dalam hatinya saat ini. Dia juga tidak ingin situasi seperti itu terjadi, tidak heran itu tidak menimbulkan kecurigaan. Karena itu, ketika dia baru mulai bermeditasi, dia akan langsung memilih pilar surga Kaisar Kristal dari Kaisar Iblis Kristal untuk dibaptis. Tetapi masalahnya adalah untuk menutupi merek garis keturunannya, dia pertama kali melepaskan aura leluhur pohon, dan menggunakan Kaisar Perak Biru Chaos untuk mendukung merek leluhur pohon. Ini harus dilakukan, jika tidak, kesadaran kuat Tianyang Tianjing Huang akan menyapu, dan kemungkinan besar ia akan menemukan berbagai tanda darah di tubuhnya.
Dengan cara ini, kecepatan pembaptisannya dengan menginfeksi Kaisar Kristal Tianzu dengan akal ilahinya tertunda. Napas kehidupan yang dia lepaskan tidak hanya merangsang Tian Yang Tianjing Huang. Itu juga memiliki pengaruh pada Kaisar Tianzu ini di Dewan Pengadilan Leluhur, dan vitalitas Kaisar Tianzu ini menjadi sedikit lebih kuat. Pada saat yang sama, dia segera merasakan jejak garis keturunan di tubuh Tang San. Jejak Lin Qi Tianyan segera membangunkan Kaisar Tianzu dari Kaisar Iblis Besar Tianhu dari klan Tianhu, sehingga Kaisar Tianzu dari klan Tianhu menyala. Tidak hanya itu, Kaisar Tianzu Kaisar Iblis Rusa 7 warna yang unik, juga menyala. Garis keturunan yang kuat dari garis keturunan Iblis Rusa Badak langsung meledak dengan cahaya yang kuat. Kaisar Iblis Rusa 7 warna adalah penguasa elemen, dan bahkan memiliki reaksi keras terhadap jejak Badak Tang San. Jinmeng menjadi segel garis keturunan, ini adalah garis keturunan super, perpaduan dari dua garis keturunan Behemoth dan Golden Mammoth. Garis keturunan super setelah fusi tidak melemahkan aura terpisah dari dua garis keturunan, tetapi sangat meningkatkannya. Oleh karena itu, apakah itu dari garis keturunan Behemoth atau garis keturunan Mammoth emas, Huang Tianzu menjadi bersemangat ketika dia merasakan jejak garis keturunan Tang San. Kedua tipe Kaisar Tianzu ini secara alami berseri-seri, dan menelepon Tang San dengan ramah. Transformasi merak, transformasi Phoenix api abadi, transformasi penglong, dan transformasi waktu, semua segel garis keturunan ini menyebabkan banyak Kaisar Tianzu dari klan monster bereaksi. Dan Kaisar Tianzu yang ditinggalkan oleh Kaisar Roh Surgawi dari klan monster roh bereaksi lebih kuat, betapa kuatnya aura kehidupan leluhur pohon itu, dan beberapa Kaisar Tianzu pendek dari klan pohon emas biru segera memancarkan kecemerlangan emas biru yang mempesona. Dan meskipun Kaisar Perak Biru Kekacauan hanyalah jejak leluhur pohon pendukung dalam, jejak Keoski itu masih membangkitkan sejumlah besar reaksi Kaisar Tianzu yang mirip tumbuhan. Tang San bahkan meragukan apakah kesadaran dewa yang tersisa di Kaisar Tianzu akan berpikir bahwa dia dapat dibangkitkan dengan bantuan Keoski dan energi kehidupan yang besar. Oleh karena itu, ada peristiwa besar di mana hampir sepertiga dari Kaisar Tianzu bereaksi. Tang San sendiri juga dipanggil oleh lusinan napas indera ilahi, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Bagaimana melakukan? Pada saat ini, bukan masalah memilih Kaisar Kristal Tianzu, dia menyebabkan visi yang begitu besar, tidak hanya Kaisar Tianyang Tianjing yang akan terkejut, tetapi juga kaisar lain di Istana Leluhur. Solen 5 Chapter 911 Bukit Parlemen berwarna-warni. Dengan pikirannya yang berubah, Tang San segera membuat keputusan. Tanpa menahan napasnya sendiri, ketika dia sudah merasakan kesadaran Dewa Kaisar Tianyang Tianjing di belakangnya, dia langsung menyalakan merek garis keturunannya dari Kaisar Perak Biru Kekacauan. Dengan dukungan Yin dan Yang, energi kekacauan tiba-tiba meledak. Dari luar, tubuh Tang San langsung meledak menjadi kecemerlangan biru emas yang mempesona, energi hidupnya sendiri mengalir keluar seperti ledakan. Pada saat itu, energi kehidupan yang dia keluarkan bahkan sebanding dengan ketika susu Guanghui membantunya membegal King Kong Jing Huang. Di belakang Tang San, Kaisar Surgawi yang paling dekat dengannya hanya merasakan energi kehidupan besar yang tak tertandingi memengaruhi tubuh dan kesadarannya. Kesadarannya hanya memindai Tang San, dan dia segera merasakan seluruh kesadaran. Mereka semua menjadi pusing, tetapi mereka nyaman yang tak terlukiskan. Kesadaran dirangsang oleh energi kehidupan yang aneh dan besar ini, dan ada perasaan tenggelam dalam sumber air panas, dan itu sedikit membaik. Energi kehidupan yang bahkan dapat meningkatkan kesadaran Kaisar Tianyang Tianjing membuka matanya hampir seketika, dan cahaya yang kuat tak terhindarkan keluar dari matanya. Untuk sementara, dia bahkan kehilangan kesabaran, rona merah muncul di wajahnya menjadi sedikit ilusi, dan kontur wajah sedikit berubah pada saat itu. Dan pada saat ini, suara dengungan rendah bergema di seluruh Dewan Pengadilan Leluhur, dan semua pilar surga Kaisar yang hadir menyala hampir seketika. Ya, semua. Tidak ada satu bagian pun yang hilang. Seluruh dewan langsung berubah menjadi dunia yang luar biasa. Setiap pilar Kaisar Surga meledak dengan sinar cahaya yang sangat kuat. Fluktuasi kesadaran yang kuat membuat kesadaran spiritual parlemen vertikal dan horizontal, dan bahkan gunung parlemen mulai sedikit bergetar. Dari luar, Parliamen Hill tiba-tiba menjadi terang, dan cahaya warna-warni membuat gunung besar di tengah halaman leluhur ini mekar dengan lingkaran cahaya berwarna-warni, yang mengejutkan seperti keajaiban yang telah datang. Kesadaran spiritual yang besar meluas keluar, dan semua monster dan roh di istana leluhur melihat ke arah bukit parlemen seolah-olah mereka tersengat listrik dalam sekejap. Karena mereka semua merasa branding garis keturunan mereka sendiri terstimulasi.
Satu demi satu sosok dengan cepat muncul di dalam Dewan Pengadilan Leluhur. Dengan nafas yang kuat, mereka adalah kaisar yang tinggal di istana leluhur. Pada saat ini, apakah itu kaisar iblis besar atau kaisar roh surgawi, ada ekspresi mengejutkan di wajahnya. Hal pertama yang mereka lihat adalah Tang San yang seluruh tubuhnya meledak dengan kecemerlangan emas biru. Pada saat ini, 8 duri di punggung Tang San menunjukkan kilau transparan. Para kaisar yang tiba semua merasakan makanan yang mereka terima, dan keterkejutan tak tertahankan untuk sementara waktu. Ketika beberapa dari mereka mencoba mendekat, mereka diblokir oleh kekuatan yang kuat. Baru pada saat itulah mereka menemukan Kaisar Tianyang Tianjing di belakang Tang San. Cahaya biru emas juga mulai menyatu pada saat ini, memudar seperti pasang surut, tetapi semua pilar kaisar di dalam dewan masih menyala, dan aura pemanggilan yang memancar bahkan memiliki rasa urgensi. Tang San masih duduk bersila di tempat, aura kehidupan tubuhnya masih kuat, tapi itu jauh lebih buruk daripada saat meledak. Tingkat energi kehidupan yang luas itu sangat tinggi. Selain kaget, wajah hampir semua kaisar yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keserakahan. Jika energi kehidupan tingkat ini ditelan, apalagi apakah itu dapat meningkatkan kultivasinya sendiri, aku khawatir umurnya akan langsung meningkat 1000 tahun. Ekspresi Kaisar Surgawi Tianyang juga menjadi serius saat ini, dia pikir dia sudah cukup memperhatikan Tang San. Tapi sekarang sepertinya aku masih kurang memperhatikan. Jika aku tahu bahwa situasi seperti itu akan terjadi, aku seharusnya lebih siap. Tapi sekarang, akan sedikit merepotkan untuk menarik kaisar lain. Yang Mulia Tianyang, apa yang terjadi? Kaisar Iblis boneka hidup meledak dengan aura merah gelap, dan menatap Kaisar Tianyang Tianjing dengan mata terbakar. Setelah jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar, ini adalah yang memiliki kekuatan tempur paling kuat di Kekaisaran Tianyu. Dia juga salah satu dari sedikit kaisar yang dapat berbicara dengan Tianyang Tianjing secara setara. Tianyang Tianjing berkata dengan tenang, Jin Miaolin adalah patriark baru dari klan Pohon Emas Biru, dan dia datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya. Dia dibaptis oleh Kaisar Tianzu. Dia telah menerima warisan leluhur pohon. Setelah leluhur pohon pulih, dia seharusnya memberi pemuda ini jejak hidupnya, sehingga dia dapat mengaktifkan energi kehidupan leluhur pohon. Hanya dirangsang oleh kesadaran Huang Tianzu, dia harus memiliki jejak leluhur pohon di tubuhnya meledak. Itu bukan kekuatannya sendiri. Melihat Kaisar Tianzu yang mempesona, Kaisar Iblis boneka hidup menyipitkan matanya dan berkata, ternyata dialah yang memotivasi kekuatan leluhur pohon untuk membegal King Kong Jing Huang, yang benar-benar luar biasa. Selamat kepada Tianyang Mian. Selanjutnya, Kekaisaran Richen memiliki kejeniusan lain. Tianyang Tianjing tersenyum ringan dan berkata, aku tidak bisa mengucapkan selamat. Bakatnya memang bagus, terutama kontrol energi kehidupan. Menurut pendapatku, dia kemungkinan besar akan mewarisi mantel leluhur pohon dan menjadi pohon kecil. Para leluhur, setiap orang telah merasakan tingkat kehidupan yang dia pancarkan. Jika dia bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, manfaatnya tidak hanya akan dibawa ke Kekaisaran Richen kita, tetapi juga semua kaisar kita. Kaisar Iblis Abadi Besar mengangguk sedikit, dan dia secara alami merasakan sublimasi kehidupan yang pernah dirasakan Kaisar Tianyang Tianjing sebelumnya. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa klan Pohon Emas Biru tidak pandai bertarung, meskipun mereka tidak sepenuhnya tidak mampu bertarung seperti klan Rubah Langit, mereka pasti memiliki tingkat cacingan yang sama. Tetapi kekuatan energi kehidupan ini terlalu membuat iri. Jika dia menjadi seorang kaisar, dia akan memadatkan energi kehidupan di istana leluhur di masa depan. Untuk semua kaisar yang ada, itu bisa dikatakan sebagai harta yang memperpanjang hidup. Tiba-tiba, keserakahan di mata para kaisar yang memandang Tang San sedikit mereda. Antara monster dan roh, telah terjadi kontes rahasia, dan yang paling penting adalah membandingkan kekuatan keseluruhan dari kedua kaisar. Pada saat ini, baik klan monster dan klan roh telah mencapai konsensus tentang masalah Tang San. Ini memang sesuatu yang menguntungkan kedua ras. Tianyang Tianjing berkata, dia belum memilih Kaisar Tianzu untuk dibaptis, tolong jangan ganggu dia. Kaisar yang hadir masing-masing menahan aura mereka, dan duduk berlutut di pilar kaisar masing-masing, tidak ada dari mereka yang pergi. Pergi, jangan pikirkan itu. Bagaimana jika Jin Miaolin ini meledak dengan tingkat napas kehidupan barusan? Napas kehidupan semacam itu memiliki efek memelihara pada alam kultivasi dan kesadaran spiritual mereka, yang sudah sulit untuk ditingkatkan. Ini tidak diketahui saat ini. Harta jenius apapun bisa cocok.
Kaisar Tianyang Tianjing juga tidak berdaya, tetapi Tang San diam-diam menghela nafas lega. Tentu saja dia bisa merasakan situasi di luar, dan itu juga situasi yang sengaja dia ciptakan. Ketika dia menemukan bahwa hampir sepertiga dari Kaisar Tianzhu menyala karena dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia dalam masalah. Dan sebenarnya tidak mungkin baginya untuk memasuki Kaisar Tianzhu selain Kaisar Kristal Tianzhu untuk dibaptis. Bagaimana jika para kaisar itu menemukan identitas manusianya? Itulah masuknya kesadaran ilahi, dan tubuh tidak akan benar-benar masuk. Tubuh seseorang dapat disamarkan, dan nafas seseorang dapat disamarkan, tetapi kesadaran dewa tidak dapat disamarkan. Alasan mengapa dia tidak ragu untuk merangsang energi kacaunya sendiri untuk membiarkan merek leluhur pohon meledakkan energi kehidupan asal Plain adalah untuk menghindari kecurigaan. Jika hanya sebagian dari Kaisar Tianzhu yang menyala karena dia, maka Kaisar Tianyang Tianjing pasti akan bertanya mengapa. Secara khusus, Kaisar Tianzhu dari keluarga monster juga menyala, yang jelas tidak normal. Solen 5 chapter 912 mengejutkan pengadilan leluhur. Jika semua Kaisar Tianzhu menyala, itu tidak akan menjadi masalah. Alasannya sangat sederhana, yang aku keluarkan adalah nafas kehidupan nenek moyang pohon. Energi kehidupan yang sangat besar inilah yang telah diakui oleh semua Kaisar Tianzhu, bukan aku. Dan saku masih muda, apa yang harus aku pura-pura? Tentu saja, sebenarnya, apa yang sebenarnya menyebabkan semua Kaisar Tianzhu bereaksi bukanlah energi sumber kehidupan para leluhur, tetapi energi kekacauan. Sebagai kekuatan asal alam semesta di awal alam semesta, energi kacau Tang San adalah yang paling didambakan oleh semua ras. Jadi ada reaksi yang begitu besar. Tapi tidak peduli apa, dengan cara ini, semua pilar kaisar menyala, yang berarti bahwa semua ras membutuhkan diri mereka sendiri. Undang kaisar lain untuk mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal baik. Biarkan mereka semua melihat bagaimana kamu dapat membantu mereka. Ini secara langsung membantu rencana percepatan Tang San selanjutnya. Ketika dia mengusulkan agar klan pohon emas biru mempertahankan posisi netral dan bersedia tinggal di istana leluhur untuk melepaskan energi kehidupan untuk membantu istana leluhur untuk lebih meningkat, halangan akan menjadi jauh lebih kecil. Sama seperti saat ini, dia bisa merasakan nafas yang familiar, nafas Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Meskipun Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak berbicara, matanya selalu tertuju pada Tang San, dan dia bisa melihat keberuntungan mengejutkan Tang San bahkan lebih. Ketika energi kehidupan meledak, dia benar-benar satu-satunya dalam hidupnya, keberuntungan yang sebanding dengan sinar emas dari Dewan Pengadilan Leluhur. Jika ada kaisar yang hadir yang mendukung pernyataan Kaisar Tianyang Tianjing Xiao Shuzu, itu pasti dia. Klan Pohon Emas Biru ternyata adalah sosok yang luar biasa, dan Kaisar Iblis Besar Tianhu bahkan meragukan apakah Tang San adalah avatar dari kesadaran Shuzu. Bagaimanapun, tingkat leluhur pohon berbeda dari mereka, itu telah diintegrasikan ke dalam Plain. Sangat sulit untuk mengatakan apakah itu dapat diubah menjadi klon untuk melindungi keluarga pohon emas biru. Kaisar masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri, juga mengamati Tang San bersama, menunggu pilihan terakhirnya. Setelah Tang San merasakan aura tenang dari dunia luar, dia membiarkan kesadaran ilahinya mekar lagi, langsung menuju ke pilar Kaisar Kristal tertinggi. Begitu kesadarannya dilepaskan, semua kaisar yang hadir segera merasakannya. Ketika para kaisar mengetahui bahwa dia telah memilih pilar Kaisar Kristal tertinggi, meskipun mereka terkejut, mereka juga merasa itu adalah hal yang biasa. Bagaimanapun, semua Kaisar Tianzhu memiliki perasaan terhadap Tang San, bagaimana mereka akan memilih? Tentu saja mereka akan memilih yang tertinggi. Kaisar Tianzhu yang tertinggi secara alami akan memberi mereka manfaat terbesar. Bahkan Tianyang Tianjing Huang tidak bisa menahan anggukan, ini adalah pilihan yang baik. Meskipun Kaisar Iblis Kristal Besar adalah dari klan naga, dia adalah jenis kaisar unik yang tidak memiliki warisan. Kaisar semacam ini sebenarnya adalah Kaisar Tianyang Tianjing. Meskipun dia adalah mutasi dari esensi bunga liang, dia sebenarnya telah meninggalkan kategori esensi bunga liang. Kekuatannya sendiri sangat kuat. Kaisar Iblis Kristal, mantan Kaisar Iblis Rusa 7 warna berada di level ini. Meskipun agak berisiko memilih Kaisar Tianzhu dari Kaisar Iblis Kristal untuk dibaptis, jika berhasil, manfaat yang bisa diperoleh pasti besar. Terlebih lagi, karena Great Crystal Demon Emperor tidak memiliki warisan ras, karena dia telah dipanggil sebelumnya, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Betapa kuatnya Kaisar Iblis Kristal dulu, semua kaisar yang hadir secara pribadi telah memverifikasinya. Mereka bahkan iri pada Tang San saat ini, Kaisar Tianzhu setinggi 600 meter.
Satu-satunya dalam sejarah. Dan ketika kesadaran Tang San bersentuhan dengan Kaisar Kristal Tianzu, hampir pada saat berikutnya kesadarannya ditarik. Di atas tubuh utama Tang San, lampu kristal juga menyala. Segera setelah itu, naga kristal besar yang melingkar di pilar langit Kaisar Kristal tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya berkilau keluar, menyelimuti tubuh Tang San, benar-benar menarik tubuhnya dan terbang lurus ke atas di puncak pilar Kaisar Kristal. Biarkan dia duduk di sana bersila, seluruh tubuhnya diselimuti oleh nafas pilar Kaisar Kristal. Ini adalah keberhasilan pembaptisan Kaisar yang tak terhindarkan. Kaisar yang hadir terkejut lagi. Situasi seperti ini juga telah terjadi sebelumnya, dan Kaisar dari garis keturunan langsung yang pernah diakui oleh Kaisar keluarganya sendiri, akan ada perlindungan seperti itu. Tapi apa keberadaan Kaisar Iblis Kristal? Itu adalah mantan Kaisar nomor 1, dan dia benar-benar mengenali Patriark Klan Pohon Emas Biru. Ini membuat status Tang San di hati para Kaisar ini naik sedikit lagi. Di istana leluhur, dua kaisar paling misterius adalah Kaisar Iblis Kristal dan Kaisar Tianyang Tianjing. Meskipun ada legenda tentang Tianyang Tianjing Huang, dia hanya membuat sangat sedikit tembakan nyata, dan sebagian besar waktu, dia memberi orang perasaan kabur. Tidak benar, aku khawatir hanya Kaisar Langit Berawan yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dia. Dan kemampuan Kaisar Iblis Kristal bahkan lebih tidak terduga, dan hampir tidak ada batas atas replika yang kuat. Kaisar Iblis Kristal tidak pernah membegal kaisar lain, tetapi hampir semua kaisar telah dikalahkan olehnya, dan tidak ada yang tahu di mana batas sebenarnya. Dan kekuatannya juga dikonfirmasi oleh Kaisar Tianzu sepanjang 600 meter setelah kematiannya. Siapa yang tidak ingin dibaptis oleh Kaisar Surgawi Pilar? Jika orang ini dapat memperoleh kemampuan menyalin ini, itu pasti akan menjadi lebih kuat, dan itu pasti akan menjadi keberadaan teratas di antara para kaisar. Tapi klan Pohon Emas Biru jelas tidak termasuk dalam daftar ini. Klan Pohon Emas Biru tidak pandai bertarung. Semua orang tahu bahwa bahkan jika Kaisar King Kong Tianjing tiada, itu tidak akan mengubah pandangan mereka. Raja Jiwa disaksikan oleh matanya sendiri, dan tubuh Kaisar King Kong diledakkan. Menurut pendapatnya, pasti nenek moyang pohon yang memberi King Kong Jing Huang terlalu banyak energi kehidupan, tetapi dia tidak tahan, jadi dia jatuh. Klan Pohon Emas Biru pandai dalam energi kehidupan. Bagaimana jika ada satu lagi kemampuan menyalin? Bisakah energi kehidupan mendukung kemampuan untuk menyalin? Ini benar-benar berbeda dari Kaisar Iblis Kristal asli. Namun meski begitu, itu tidak mempengaruhi kekaguman mereka pada Tang San saat ini. Tubuh mendarat di pilar surga Kaisar Kristal, dan hati Tang San langsung tenang. Dengan begitu banyak kaisar berkumpul, sejujurnya, hatinya penuh ketakutan dan kewaspadaan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sedikit kelalaian dalam situasi seperti itu dapat menyebabkan pengetahuan baginya, dan dia bahkan tidak dapat berlari. Karena itu, ia juga sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pada saat ini, persetujuan Kaisar Kristal Tianzu tidak diragukan lagi merupakan demonstrasi terbaik dari identitasnya. Kristal di dalam tubuhnya berubah menjadi merek, memancarkan aura panas. Tang San sudah merasa bahwa tubuhnya sepertinya terhubung dengan pilar surga Kaisar Kristal di bawahnya. Ada interaksi energi antara merek kristal dan Kaisar Tianzu. Ini awalnya adalah pilar Kaisar dari Kaisar Iblis Kristal, dan Jingjing menerima kekuatan yang pernah dia miliki. Ayah, ayolah. Mengikuti panggilan Jingjing, kesadaran Tang San tersedot ke dalamnya. Tang San hanya merasa bahwa kehendak spiritualnya telah menjadi kental, dan sekitarnya berubah menjadi dunia kecemerlangan yang tak tertandingi. Sama seperti ketika dia mendaki Crystal Secret Mountain, ada tanah sebening kristal di bawah kakinya, dikelilingi oleh kecemerlangan ilusi. Dan Jingjing berdiri di depannya dengan indah. Pada saat ini, mata Jingjing berkilat dengan nostalgia, melihat pemandangan di sekitarnya, dia tampak sedikit sedih untuk sementara waktu. Tang San tidak berbicara, hanya menatapnya diam-diam. Jika aku menyuntikkan energi kehidupan leluhur pohon ke dalam dirimu, ditambah energi kekacauan, apakah itu dapat membantumu benar-benar bangkit kembali? Tanya Tang San. Jingjing mengangguk dan berkata, itu mungkin. Bagaimanapun, kemampuan bawaan asliku adalah untuk menyalin. Ini seperti aku menyalin ingatanku dan segalanya, dan dilahirkan kembali di sisimu. Aku sudah dilahirkan kembali. Hanya saja mengandalkan tubuhmu. Jika kamu bersedia membantuku dengan Key of Chaos, bukan tidak mungkin untuk benar-benar bangkit kembali. Dan aku harus dapat segera memulihkan kekuatanku sebelumnya.